Ayahku selalu berkata kepadaku sejak kecil, "Nak, istri harus dipersiapkan sejak dini." Aku percaya perkataan ayahku dan menjadi pengasuh gratis selama 13 tahun untuk si cengeng kecil di sebelah rumah. Pada hari kelulusan SMA, siswa populer menyatakan cintanya padanya di depan umum. Semua orang menunggu untuk melihatku dipermalukan. Namun, di bawah sorotan semua orang, dia langsung berjalan ke arahku. Sambil menarik lengan bajuku, "Pang Yuan, aku lapar. Pulang dan masakan aku." Saat bel ujian masuk perguruan tinggi berdering, seluruh kampus menjadi ramai seperti pasar sayur. Kertas ujian dan materi ulasan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari setiap jendela gedung sekolah, seperti tirai untuk akhir masa muda yang megah ini. Salju bulan Juni turun. Aku berdiri di koridor dan melihat ke kejauhan. Bai Lingbing dikelilingi oleh sekelompok gadis. Dia mengenakan gaun putih hari ini, dan ketika dia tersenyum, matanya melengkung menjadi 2 bulan sabit yang indah, lesung pipit di sudut bibirnya tampak samar. Cantik sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselku dan diam-diam menekan tombol rana ke arahnya. Senyum gadis itu membeku di layar ponsel, lalu ponselku bergetar. Itu pesan dari ayahku yang tidak bisa diandalkan. "Nak, ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Saatnya menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Ingat, cepat, akurat, dan kejam." Taklukkan dia. Aku melihat pesan ini dan kemudian melihat Bai Lingbing di kejauhan. Wajahku terasa sedikit panas. Kisah ini dimulai 13 tahun lalu. Aku berumur 5 tahun saat itu. Tetangga baru pindah di sebelah rumah, sebuah keluarga dengan 3 orang, membawa seorang gadis kecil yang lebih muda setengah tahun dariku. Dengan rambut dikepang 2, wajah seperti giok, dan lollipop di tangannya. Dia adalah Bai Lingbing. Hari itu, ayahku, Pang Qingguo, menggigit rokoknya, menyipitkan mata, dan menyikutku. Menunjuk si cengeng kecil yang dengan malu-malu bersembunyi di belakang ibunya, dan berkata kepadaku dengan nada menyampaikan rahasia. "Nak, lihat ini namanya cinta masa kecil. Kukatakan padamu, istri harus dipersiapkan sejak dini. Jika kamu baik padanya sekarang, dia akan menjadi milikmu di masa depan. Ini namanya investasi jangka panjang, mengerti? Aku yang berumur 5 tahun hanya ingin makan latiao, oke? Tapi apa yang dikatakan ayahku sangat meyakinkan. Sehingga aku tidak punya pilihan selain percaya. Jadi, sejak hari itu, hidupku memiliki satu lagi. Tugas bernama Bai Lingbing. Jika dia menangis, aku harus menghiburnya. Jika dia lapar, aku harus membagi 2 makanan ringanku dengannya. Jika dia diganggu, aku harus maju melindunginya. Walaupun pulang dengan wajah babak belur. Saat masuk sekolah dasar, aku setiap hari bertanggung jawab menjemput dan mengantarnya. Saat masuk SMP, aku setiap hari membawakannya sarapan. Saat masuk SMA, aku menjadi koki eksklusifnya, guru privat eksklusif, pengawal eksklusif. Singkatnya, selain saat pergi ke toilet, sisa waktunya, aku hampir selalu terikat dengannya. 13 tahun, lebih dari 4.700 hari dan malam, aku dari seorang anak kecil berusia 5 tahun. Tumbuh menjadi pemuda setinggi 183 cm. Bai Lingbing juga dari gadis kecil yang mudah menangis. Berubah menjadi gadis yang anggun dan disukai semua orang. Dan di mata seluruh guru dan siswa di sekolah. Aku memiliki julukan yang terkenal, pengawal eksklusif Bai Lingbing. Kalau dikatakan dengan baik, adalah teman pria. Kalau dikatakan dengan buruk, hanyalah seorang pengikut. Hanya aku sendiri yang tahu, aku sedang menjalankan rencana yang telah dimulai ayahku sejak kecil. Aku suka Bai Lingbing, sangat suka, sangat-sangat suka. Perasaan suka ini, seiring berjalannya waktu, sudah sangat pekat hingga tak bisa dicairkan. Lau Fang, melamun apa, sampai terpana melihat Dewi Mu, bahuku ditepuk dengan keras. Memecah lamunanku. Itu teman baikku, Wang Hao, seorang pria gemuk dengan berat 180 kg. Dia mengikuti arah pandanganku dan berdecak 2 kali. Aku berkata, "Lau Fang, sekarang ujian masuk perguruan tinggi juga sudah selesai, kamu benar-benar tidak berencana menyatakan cinta? Atau memang bodoh?" Belum selesai dia bicara. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar dan dengan cepat berkumpul ke satu arah. Aku melihat pangeran sekolah, Lin Ze, memegang seikat besar mawar merah yang cerah, dikelilingi oleh sekelompok teman, dengan terang-terangan berjalan ke arah Bai Lingbing. Lin Ze, tokoh populer di sekolah, tampan. Keluarganya kaya, pandai bermain basket, tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya. Sejak kelas 2 SMA, dia tidak menyembunyikan pengejarannya terhadap Bai Lingbing. Memberi bunga, memberi makanan ringan, memberi berbagai hadiah mahal. Tapi Bai Lingbing tidak pernah menerimanya sekalipun. Tapi hari ini terlalu istimewa. Kelulusan berarti perpisahan. Juga berarti awal yang baru. Ini adalah momen yang paling tepat untuk menyatakan cinta. Hatiku langsung tenggelam. Pria gemuk di sampingku menyikutku, dengan nada simpati. "Selesai sudah, Pang, bos terakhir muncul, lihat gayanya."
Dia akan menyatakan cintanya di depan seluruh sekolah. Aku tidak berbicara, hanya menggenggam ponsel di tanganku dengan erat. Di layar, masih ada wajah tersenyum Bai Lingbing, tapi di hatiku, rasanya seperti tertutup awan gelap, perlahan meredup. Kemunculan Lin Ze seperti melemparkan batu ke danau yang tenang. Orang-orang otomatis membuka jalan untuknya. Semua mata tertuju padanya dan pada buket mawar di tangannya. Dia berjalan di depan Bai Lingbing, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Bai Lingbing. Suaranya sangat magnetis, ditransmisikan ke seluruh koridor melalui pengeras suara kecil. Menarik seruan pelan dari gadis-gadis di sekitarnya. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu, senyummu, setiap gerakan kecilmu. Semuanya sangat menarik bagiku. Aku tahu, barang-barang yang dulu aku berikan padamu. Kamu tidak menerimanya, kamu bilang SMA harus fokus pada belajar, aku menghormatimu. Sekarang, kita sudah lulus, aku tidak ingin menunggu lagi. Lin Ze berlutut dengan satu lutut. Mengangkat tinggi-tinggi buket mawar yang segar dan indah itu. Bai Lingbing, jadilah pacarku. Aku akan memberikanmu yang terbaik di seluruh dunia. Tolong beri aku kesempatan. Oh, terima dia, terima dia. Kerumunan langsung tersulut, sorak-sorai dan teriakan bergema di mana-mana. Membuat gendang telingaku berdengung. Aku berdiri di pinggir kerumunan, seperti orang luar. Dengan dingin menyaksikan pengakuan besar yang disiapkan dengan cermat untuknya ini. Telapak tanganku sudah penuh dengan keringat dingin, pria gemuk di sampingku sangat cemas hingga menghentakkan kakinya, menggunakan tatapan semua orang. Untuk lebih menekan Bai Lingbing. Aku melihat sahabat Bai Lingbing, Ling Meng. Di sampingnya dengan cemas, menarik lengan Bai Lingbing, tidak tahu apa yang dia katakan. Sementara Bai Lingbing hanya berdiri diam, tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak bisa melihat apakah dia senang atau marah. Tatapanku, dan tatapan banyak orang di sekitar, terjalin menjadi satu. Tapi tatapan mereka, setelah menyapu Lin Ze dan Bai Lingbing, selalu melayang ke arahku tanpa terasa, tatapan itu penuh simpati, tetapi lebih banyak yang menikmati pertunjukan. Lihat itu, Fang Yuan, wajahnya sudah pucat. Bukankah dia pengikut Bai Lingbing? Selalu membuntutinya, dia benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan keuntungan karena dekat. Menjadi pengasuh selama 3 tahun, sekarang lihat apa yang terjadi, semua usahanya sia-sia. Begitulah, bisikan-bisikan itu tidak terlalu keras, tetapi tepat masuk ke telingaku. Aku mengepalkan tinjuku, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tanganku, mengirimkan rasa sakit yang menusuk. Ternyata di mata orang lain, pengorbananku selama 13 tahun hanyalah sebuah lelucon. Kalimat ayahku, calon istri harus dipersiapkan sejak kecil, terdengar sangat ironis saat ini. Mungkin sejak awal, ini adalah ketergantungan, tetapi apakah ini cinta? Aku tidak berani berpikir lebih jauh, aku melihat beberapa teman Lin Ze, dengan senyum sinis di bibir mereka. Menatapku dengan tatapan gembira atas kemalanganku, aku ingin melarikan diri dari sini, tetapi kakiku terasa seperti diisi timah, tidak bisa bergerak. Aku masih menunggu. Menunggu jawaban Bai Lingbing, untuk memutuskan apakah 13 tahun masa mudaku ini adalah mimpi indah atau lelucon. Waktu terasa sangat lambat saat ini, setiap detik terasa menyiksa. Semua mata tertuju pada Bai Lingbing, Lin Ze masih mempertahankan posisi berlutut dengan satu lutut, senyum percaya diri di wajahnya, karena waktu menunggu terlalu lama. Mulai muncul sedikit keretakan, sorakan di sekitarnya juga berangsur-angsur mereda. Keheningan aneh menyelimuti udara, semua orang menahan napas. Aku melihat Bai Lingbing akhirnya bergerak, dia tidak melihat Lin Ze, dia juga tidak melihat buket mawar yang hampir mengenai wajahnya, alisnya sedikit berkerut. Itu adalah ekspresi yang sangat kukenal. Setiap kali dia menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau membuatnya merasa jengkel, dia akan seperti itu. Kemudian, dia melakukan gerakan yang tidak terduga oleh semua orang, tatapannya mulai mencari di antara kerumunan. Seolah mencari seseorang, senyum di wajah Lin Ze benar-benar membeku, dia dengan bingung mengikuti tatapan Bai Lingbing dan menoleh ke belakang, kerumunan di sekitarnya juga mengeluarkan sedikit gumaman. Ada apa? Bai Lingbing mencari apa? Tidak mungkin. Saat seperti ini, bukankah seharusnya dia menerima atau menolak? Pria gemuk di sampingku, dengan bersemangat meraih lenganku, meraihku. Lau Fang, dia mencarimu, dia pasti mencarimu. Jantungku, pada saat itu, berdetak tidak karuan. Tepat ketika aku meragukan diri sendiri, tatapan Bai Lingbing menembus kerumunan yang berdesakan. Menembus tatapan orang-orang yang menonton, mengejek, dan merasa kasihan, dengan tepat dan tanpa salah. Mendarat padaku, mata bertemu, saat itu. Semua kebisingan dan keributan di sekitar seolah menghilang seketika, di duniaku. Hanya tersisa matanya yang jernih, dengan sedikit kecemasan dan keluhan, dia seolah bertanya padaku dengan tatapannya. Fang Yuan, kenapa kamu berdiri begitu jauh? Setelah aku melihatnya, seluruh tubuhku terpaku, otakku kosong, dan Bai Lingbing
Setelah menemukanku, kerutan di dahinya langsung menghilang. Dia seperti menghela napas lega, lalu dia bergerak di depan seluruh siswa sekolah. Di bawah tatapan terkejut, Bai Lingbing berbalik, benar-benar mengabaikan Linze yang masih di tanah, dan buket bunga mawar besar di tangannya. Dia melangkah maju, berjalan diam-diam ke arahku. Kerumunan secara otomatis memberi jalan untuknya, aku melihatnya semakin dekat. 10 meter, 5 meter, 1 meter, dia akhirnya sampai di hadapanku. Mendongak, mata indahnya memantulkan wajahku yang sedikit linglung. Kemudian, dia mengulurkan tangan putih dan rampingnya, di tengah tatapan tidak percaya semua orang. Dengan sangat alami menarik lengan bajuku, dia menggoyangkannya dengan lembut. Dengan nada yang paling akrab di antara kami, dengan sedikit manja dan bergantung, dia berbicara. Suara itu tidak keras, tetapi di koridor yang sunyi, terdengar jelas. Di telinga semua orang, Fang Yuan, aku lapar. Ayo pulang. Aku ingin makan masakanmu, otakku. Seketika menjadi kosong. Lapar, pulang makan. Kata-kata ini sudah kudengar selama 13 tahun. Kata-kata yang sangat familiar hingga terukir di tulang ini, saat ini, menenangkan semua kegelisahanku. Aku menatapnya dengan linglung, menatap ketergantungan yang tak terselubung di mata jernihnya. Menatap senyumnya yang membuatku tenang, aku mengerti. Aku mengerti segalanya. Lelucon apa, pengakuan cinta yang meriah apa. Di dunianya, semua itu tidak sebanding dengan sepiring masakanku. Pengorbananku selama 13 tahun ini. Bukan lelucon. Resep rahasia ayahku benar-benar berguna. Kebahagiaan yang tak terlukiskan seketika menyelimuti seluruh tubuhku. Aku bahkan tidak ingat. Bagaimana aku mengangguk? Mungkin aku sama sekali tidak mengangguk, hanya saja tubuhku sudah bereaksi lebih dulu daripada otakku. Aku mengulurkan tangan, balik menggenggam tangan kecilnya yang menarik lengan bajuku. Tangannya sangat lembut, dengan sedikit rasa dingin, terbungkus oleh telapak tanganku yang hangat. Pas sekali. Baiklah, ayo pulang. Suaraku agak serak, tapi sangat tegas. Setelah selesai berbicara, aku menarik tangannya. Berbalik dan pergi. Di belakang kami, adalah keheningan selama belasan detik. Kemudian, terdengar keributan yang menggemparkan. Ada apa ini? Bai Lingbing menolak Linze, lalu pergi dengan Fang Yuan. Katanya pulang untuk memasak. Jadi Fang Yuan benar-benar pembantunya? Sobat, sadarlah. Pernahkah kau melihat nona muda manapun menatap pembantu dengan tatapan seperti itu? Itu jelas tatapan pacar ke pacarnya. Ya Tuhan, plot twist ini lebih sulit dari soal terakhir ujian masuk perguruan tinggi. Suara diskusi, suara kagum, suara bisikan tak percaya. Berantakan seperti bubur. Aku bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seperti lampu sorot yang menyorot punggung kami. Tapi aku tidak peduli. Di mataku, hanya ada gadis di sampingku yang menggenggam tanganku ini. Di hatiku, hanya ada kebahagiaan yang penuh, hampir meluap. Raungan marah Bai Lingbing, bercampur dengan kemarahan, datang dari belakang kami. Itu Linze. Aku bahkan tidak perlu menoleh untuk membayangkan wajahnya yang membiru saat ini. Otak tidak berhenti sedikit pun, abaikan. Ini adalah penolakan yang paling menyeluruh. Kami berjalan menuruni tangga dengan cepat, melintasi lapangan bermain. Si gemuk terengah-engah mengejar dari belakang. Dia meraih bahuku, wajahnya merah padam karena kegembiraan. Dasar kau ini. Kau menyembunyikannya dalam-dalam, ya. Teman-teman yang tadi mencibir pasti merasa sakit hati sekarang. Hahaha, si gemuk tertawa terbahak-bahak. Aku menatapnya. Aku juga tidak bisa menahan tawa. Ya, sangat nyaman. Kesenangan karena telah mengangkat alis dan melepaskan napas ini, kami berjalan keluar gerbang sekolah. Sinar matahari yang cerah menyinari kami. Aku menoleh dan melihat ke arah gedung. Gedung sekolah tempat kami menghabiskan 3 tahun. Potongan-potongan kertas yang berjatuhan itu bersinar keemasan di bawah sinar matahari. Itu bukan akhir. Itu adalah awal baru kita. Jalan dari sekolah ke rumahku. Kami telah menjalaninya selama 13 tahun. Kami bisa berjalan pulang dengan mata tertutup. Tapi hari ini, jalan ini tampaknya menjadi sangat berbeda. Sepanjang jalan, Bai Lingbing tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan memegang erat tanganku. Aku bisa merasakan telapak tangannya juga berkeringat. Lengket, tetapi membuatku merasa sangat tenang. Suara jangkrik di sekeliling. Suara mobil di pinggir jalan menjadi latar belakang keheningan kita. Suasananya agak halus. Tadi di sekolah, di bawah tatapan semua orang, kami adalah rekan seperjuangan yang bahu-membahu. Sekarang, hanya tinggal kami berdua. Suasana halus itu mulai tumbuh diam-diam di udara. Aku bahkan bisa mencium aroma sampo samar yang berasal dari rambutnya. Aromanya bunga gardenia. Aku membelikannya untuknya. Sampai di bawah rumahku. Aku mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Aku pulang. Ibuku menjawab dari dapur. Sudah pulang? Lingbing juga datang? Masuk dan duduklah. Ibuku sudah terbiasa dengan Bai Lingbing. Keluar masuk rumah seperti di rumah sendiri.
Bai Lingbing dengan patuh memanggil. Halo Bibi. Lalu dia mengganti sepatunya dan mengikutiku masuk ke dalam rumah. Aku meletakkan tas sekolahku, melepas seragam sekolahku yang basah oleh keringat, dan berjalan secara alami ke dapur. Mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas, mengenakan celemek, serangkaian gerakan yang lancar. Ini adalah memori otot yang telah kubangun selama beberapa tahun terakhir. Bai Lingbing tidak pergi menonton TV di ruang tamu seperti biasanya, melainkan ikut masuk dapur kecil ini karena kehadirannya. Tiba-tiba terasa agak sesak. Aku sedang mencuci iga, bersiap membuat iga asam manis pesanannya. Suara air bergemericik. Tiba-tiba, sepasang lengan lembut melingkari pinggangku dari belakang. Tubuh hangat menempel di punggungku. Seluruh tubuhku menegang, iga di tanganku hampir jatuh ke wastafel. Fang Yuan. Suaranya teredam, terdengar dari belakangku, dengan sedikit nada sengau yang hampir tidak kentara. Apa kau tadi? Apa kau pikir aku akan menerimanya? Jantungku berdegup kencang. Aku mematikan keran, dapur langsung menjadi sunyi. Aku bisa merasakan dengan jelas napasnya di belakangku. Aku terdiam sejenak. Mengeringkan tangan, dengan lembut melepaskan tangannya yang masih melingkari pinggangku. Kemudian berbalik menghadapnya. Ruang dapur sangat kecil. Kami sangat dekat, begitu dekat hingga aku bisa melihat air mata jernih menggantung di bulu matanya yang panjang. Hampir jatuh. Dia benar-benar akan menangis. Ekspresi yang telah kulihat selama 13 tahun ini. Ekspresi cengeng dan menyedihkan itu, hatiku langsung luluh lantak, melihat matanya yang memerah. Semua kegembiraan dan kegugupanku berubah menjadi desahan tanpa daya. Sudah 13 tahun. Gadis ini masih belum berubah. Tidak peduli seberapa bersinarnya dia sebagai kembang sekolah di luar sana, di hadapanku. Dia akan selalu menjadi gadis kecil yang sedikit kurus dan akan meneteskan air mata seperti mutiara emas jika merasa sedih. Aku mengangkat tanganku. Dengan ujung jari dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya yang akan segera jatuh. Gerakan yang begitu terampil hingga aku sendiri merasa sakit hati. Tidak, aku berusaha membuat suaraku terdengar tenang dan tulus. Dia langsung cemberut. Itu adalah pertanda yang sangat kukenal. Dia akan mulai bertingkah tidak masuk akal. Kau pasti begitu. Dia mengulurkan jari dan menusukku, nadanya penuh tuduhan. Wajahmu tadi pucat. Aku bisa melihatnya dari kejauhan. Apa kau tidak percaya padaku? Apa kau pikir aku akan tertipu oleh seikat mawar layu dan beberapa kata manis? Dia semakin terisak. Air mata mulai menggenang di matanya. Fang Yuan, kau jahat sekali. Pola interaksi selama 13 tahun langsung kembali pada saat ini. Aku tahu. Tidak ada gunanya berbicara logis padanya sekarang. Untuk menghadapi Bai Lingbing, serangan paket keren ini, aku sudah menyimpulkan satu set. Solusi efektif, langkah pertama, mengakui kesalahan. Ya, aku salah, aku jahat. Aku langsung menyerah, mengangkat kedua tangan, langkah kedua. Introspeksi mendalam, aku seharusnya tidak meragukanmu. Seharusnya tidak meragukan persahabatan kita selama 13 tahun. Aku seharusnya memiliki 100% keyakinan padamu. Langkah ketiga, mengalihkan perhatian. Aku melihatnya, melembutkan suaranya, lihat dirimu. Hampir menangis seperti anak kucing, tidak lapar? Apakah iga asam manismu masih ingin dimakan? Benar saja, begitu makanan disebut, perhatian Bai Lingbing langsung teralihkan, dia menarik napas. Dengan suara yang masih bergetar karena menangis, dia berkata ingin makan. Lalu selain iga asam manis, ingin makan apa lagi? Hari ini aku menebus kesalahan padamu, kau pesan apa saja. Aku buatkan apa saja. Aku memanfaatkan kesempatan itu, dia mengerjapkan bulu matanya yang berlinang air mata. Menghitung jari dan mulai memesan, aku juga ingin makan sayap ayam kola, kerang kukus bawang putih dengan bihun, udang goreng saus, dan juga, satu lagi sup tomat susu. Aku mendengarnya sambil tertawa dan menangis, gadis ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Oke. Akan kubuatkan semua untukmu, aku dengan sayang mengusap hidungnya. Pergi ke ruang tamu dan tonton TV. Sebentar lagi selesai, barulah dia dengan enggan melepaskanku. Mengambil selembar tisu dan menyeka matanya, berbalik dan keluar dari dapur, melihat punggungnya. Aku tak berdaya menggelengkan kepala, tetapi sudut bibirku tidak bisa menahan diri untuk tidak naik, suasana tadi lenyap. Tetapi rutinitas yang akrab dan penuh canda ini membuatku merasa sangat tenang dan nyaman. Inilah aku dan Bai Lingbing, hubungan kami tidak membutuhkan itu. Romansa yang ilusi untuk menghiasi. Satu kali makan, beberapa kali bertengkar. Satu lirikan mata sudah cukup membuktikan segalanya. Suasana hatiku sangat baik dan kembali membuka keran. Mulai mengolah bahan makanan, saat itu juga panggilan video dari ayahku masuk. Aku mengelap tanganku, mengangkat video itu, dan layar segera menampilkan wajah ayahku yang diperbesar. Dia bertanya dengan senyum lebar. Bagaimana kabarmu, nak? Sudah dapat? Belum sempat aku berbicara, Bai Lingbing entah sejak kapan sudah mendekat. Kepala kecilnya menjulur dari sampingku, menunjukkan senyum manis ke layar. Ayah.
Panggilan, "Ayah," itu sangat manis dan renyah, tanpa basa-basi. Ayahku di ujung telepon jelas terkejut sesaat, kemudian melihat dengan jelas Bai Ningbing di layar. Seluruh orangnya sangat senang hingga mulutnya tidak bisa menutup. Kerutan di wajahnya tersenyum menjadi sekuntum bunga. "Ayo, ini Ningbingnya. Menantu perempuanku tersayang." "Haha, bagus, bagus." Ayahku tertawa terbahak-bahak di ujung telepon. Sangat puas, wajah Bai Ningbing. Di udara, selain aroma masakan, sepertinya ada sedikit aroma manis. Aku melihat wajahnya yang merah merona. Dia juga kebetulan mendongak menatapku, mata kami bertemu, dan suasana kembali menjadi canggung. Aku merasa detak jantungku mulai berdetak lebih cepat lagi. Jakunku bergerak tanpa sadar, aku mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupku. Berbisik pelan, "Ningbing, kita." Belum selesai aku berbicara. Dia langsung memotong perkataanku. "Fang Yuan," dia menatapku. Matanya berbinar-binar, "Besok kita pergi berkencan ya, tiket filmnya sudah kubeli." Kencan? Dua kata ini seperti batu kecil yang manis. Akhirnya memilih kaos putih dan celana jeans yang paling sederhana. Sebelum keluar rumah, ibuku memberiku setumpuk uang. Lebih banyak dari uang jajan 3 tahun SMA aku digabungkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, berkencan dengan perempuan tidak boleh pelit. Kalau kurang, bilang saja sama ibu." Hatiku menghangat, menerima uang itu. Ketika aku tiba di bawah apartemen Bai Ningbing, dia sudah menunggu di sana. Hari ini dia mengenakan gaun putih. Rambut panjang tergerai, memakai sedikit riasan tipis, seluruh dirinya bersinar di bawah sinar matahari. Aku melihatnya sedikit linglung. "Lihat apa? Ayo pergi." Dia tertawa dan menepukku, lalu berjalan maju. Kami berjalan berdampingan di jalan. Menarik perhatian banyak pejalan kaki, prianya tampan, wanitanya cantik. Benar-benar sedap dipandang, aku sedikit bangga dalam hati. Ini pacarku. Meskipun kami belum secara resmi mengatakan, "Mari kita bersama," atau kata-kata seperti itu. Tapi panggilan, "Wei," darinya kemarin dan kencan hari ini sudah menjelaskan segalanya. Hubungan di antara kami sudah melampaui tahap yang membutuhkan bahasa untuk dikonfirmasi. Bioskop berada di pusat perbelanjaan di pusat kota, saat ini akhir pekan dan ramai. Bai Ningbing membeli film komedi romantis yang sedang populer baru-baru ini. Setelah mengambil tiket, masih ada setengah jam sebelum film dimulai. Aku pergi membeli popcorn dan cola. Aku berkata, "Oke, yang ukuran besar." "Kolanya pakai es," perintahnya dengan lancar. Aku tersenyum dan mengiyakan. Aku berbalik dan pergi ke area sementara. Ada banyak orang yang mengantre. Aku menunggu sekitar 10 menit. Baru kemudian aku kembali membawa seember besar popcorn dan 2 gelas cola. Dari kejauhan, aku melihat Bai Ningbing berdiri di dekat mesin pengambilan tiket menungguku, tetapi di depannya berdiri beberapa tamu tak diundang. Yang memimpin adalah Lindsay, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap Bai Ningbing dengan tidak rela, di sampingnya juga ada 2 teman yang kemarin mengelilinginya. Hatiku berdebar kencang, aku mempercepat langkahku. "Bai Ningbing, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memilih orang yang begitu." "Biasa." Aku mendekat tepat ketika mendengar suara Lindsay yang penuh ejekan. Dia menatapku dari atas ke bawah, matanya penuh penghinaan. "Seorang juru masak yang hanya berputar-putar di dapur, apa yang bisa dia berikan padamu?" Aroma minyak dari rumahnya, 2 temannya di sampingnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. "Kak Z, jangan katakan itu. Ini namanya ahli dalam urusan rumah tangga." Tawa yang menusuk telinga membuatku tanpa sadar mengepalkan popcorn yang kupegang. Aku meletakkan barang-barang di tanganku di tempat kosong di samping, maju selangkah. Menghalangi Bai Ningbing di belakangku, aku menatap Lindsay dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mataku. "Lindsay, ini urusan antara aku dan Ningbing. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu." "Tidak ada hubungannya?" Lindsay seolah mendengar. "Lelucon yang sangat besar. Aku mengejarnya selama 3 tahun, dan setelah lulus, dia malah bersama pengikutmu ini. Sekarang kau bilang tidak ada hubungannya?" Emosinya sedikit naik. Suaranya juga meninggi, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Aku mengerutkan kening. Hendak membuka mulut, tanpa diduga, Bai Ningbing yang aku lindungi di belakangku menjulurkan kepala kecilnya dari belakangku. Dia menatap Lindsay dengan tenang. Nadanya dingin, tetapi tegas. "Lindsay, aku tidak pernah menyetujuinya. Kau yang terlalu percaya diri." Kedua, dia bukan juru masak, namanya Fang Yuan, dia pacarku. Ketiga, dia berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya padaku. Tatapan dingin itu, seketika berubah lembut seperti air. Aku menyukai semua yang dia berikan padaku. Termasuk bau asap yang kau sebutkan, itu adalah aroma terbaik yang pernah aku cium. Terakhir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong minggir. Apakah kita akan menonton film? Kata-katanya sangat jelas dan tegas. Setiap kata, menghantam Linde dengan keras, juga seperti pil penenang. Membuatku langsung dipenuhi dengan kekuatan. Wajah Lindsay berubah dari hijau menjadi ungu.
Lalu dari ungu menjadi hitam, sangat ekspresif. Dia dibuat tidak bisa berkata apa-apa oleh kata-kata Bai Ningbing. Dadanya naik turun dengan hebat. Dia menunjuk Bai Ningbing. Sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa, akhirnya pergi dengan kelompok pengikutnya dengan malu. Kerumunan orang yang menonton keributan itu, mengeluarkan sedikit suara diskusi. Bai Ningbing keluar dari belakangku. Menarik tanganku, filmnya akan segera mulai. Aku menoleh untuk melihatnya. Dia mendongak menatapku sambil tersenyum, matanya berbinar dengan kekaguman. Pang Yuan, kau tadi sangat keren. Amarah kecil di hatiku, langsung padam oleh senyumannya. Aku tidak bisa menahan tawa dan menggandeng tangannya. Ayo pergi. Pergi menonton film, sebuah insiden kecil tidak hanya tidak memengaruhi suasana hati kami. Malah membuat hubungan kami semakin pasti, konflik di bioskop. Seperti batu kecil, memicu riak 1000 gelombang di forum sekolah. Entah siapa yang mengunggah keseluruhan proses pengakuan cinta pada upacara kelulusan kemarin. Dan konflik di depan bioskop hari ini, dalam bentuk teks dan gambar ke forum. Judul postingan itu sangat menarik perhatian. Pembalikan hari ini, lelucon menolak rumput tertawa. Dipelihara selama 13 tahun, postingan itu langsung memicu banyak komentar setelah diposting. Barisan depan makan melon, aku ada di sana, jadi ini adalah cinta dua arah. Aku terharu, kamu tidak sendirian di atas sana, teman masa kecil. 13 tahun dibesarkan, diam-diam menjaga, ini jauh lebih baik daripada gula industri itu. Hanya aku yang merasa kasihan pada Lindsay, hahaha, maaf, aku tidak, pengakuan cinta di depan umum diabaikan, arah angin berubah dalam semalam. Aku dari orang lain, orang jujur yang menyedihkan itu, menjadi penuh perasaan dan setia. Pacar setia, Linde berubah dari rumput sekolah yang bersinar menjadi lelucon yang lengkap. Pang Ziwang mengirimiku beberapa emotikon 666, ditambah pesan suara. Lau Fang, kamu sekarang adalah selebritas di sekolah kita. Aku umumkan. Kamu adalah saudaraku, buka kelas, aku mendengarkan nada bicaranya yang berlebihan, dan tidak bisa menahan tawa. Aku menyerahkan ponselku kepada Bai Lingbing di samping, dia sedang makan es krim stroberi yang baru saja kubelikan untuknya. Dia mendekat untuk melihat postingan itu, sudut mulutnya melengkung membentuk busur yang indah, mereka benar. Dia menggigit sesendok es krim dan menyodorkannya ke mulutku, kamu adalah milikku. Pacar setia, aku membuka mulutku dan memakan es krim yang dingin dan manis itu, hatiku terasa sangat manis. Lalu apa hadiah untuk pacar setia? Aku menatapnya, dengan maksud tertentu. Pipinya sedikit memerah, dia dengan cepat mencium pipiku, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya. Berpura-pura melihat pemandangan di luar jendela, hadiah untukmu, buatkan aku makanan enak malam ini. Aku tersenyum sambil mengacak-acak rambutnya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Malamnya, aku mengantar Bai Lingbing pulang. Angin malam musim panas membawa sedikit panas, membuat daun-daun di pinggir jalan berdesir. Kami berjalan perlahan di jalan rindang kompleks perumahan, lampu jalan yang redup membuat bayangan kami menjadi sangat panjang. Sesampainya di bawah rumahnya, kami berhenti. Tidak ada yang berbicara. Sepertinya kami berdua menikmati momen tenang yang langka. Aku sudah sampai. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Aku menjawab. Namun, aku masih tidak melepaskan tangannya. Dia juga tidak berniat pergi. Kami berdua. Seperti dua pohon yang dililit oleh tanaman rambat, tidak ada yang tega berpisah terlebih dahulu. Kami terdiam lagi beberapa saat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku dengan serius. Pang Yuan. Apakah kamu masih ingat ketika aku berumur 5 tahun? Aku tertegun sejenak. Kemudian tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Itu adalah pertama kalinya aku melindungimu. Hari itu, lollipop rasa stroberi yang baru dibelinya direbut oleh seorang anak gemuk yang 3 tahun lebih tua dariku dari rumah tetangga. Dia langsung menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu dari mana keberanianku berasal saat itu, aku langsung maju dan merebutnya dari anak gemuk itu. Meskipun aku lebih kecil darinya dan lebih pendek, tapi dengan tekad untuk melindungi calon istriku. Akhirnya berhasil merebut kembali lollipop yang sudah setengah dijilatnya. Harganya adalah wajahku memar. Aku memegang lollipop kotor itu dan menyerahkannya kepadanya, tapi dia malah menangis lebih keras. Sambil menangis, dia mengusap wajahku dengan tangan kecilnya. Sejak hari itu, dia menjadi buntutku, mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku ingat aku berkata dengan lembut, kamu menangis seperti anak kecil yang cengeng, tidak peduli bagaimana aku membujukmu, kamu tidak akan berhenti. Mendengar itu, dia tersenyum malu-malu. Saat itu aku berpikir. Dia menatap mataku, mata itu lebih terang dari bintang-bintang di langit di bawah sinar bulan. Kakak ini sangat baik, mulai sekarang aku ingin mengikutinya. Hatiku terbentur keras oleh kata-katanya. Ternyata sejak awal, benih kecil ini sudah berakar dan bertunas di hati kita. Pang Yuan, dia tiba-tiba berjinjit. Mendekat ke telingaku dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak boleh berpikir yang macam-macam lagi. Sejak aku berumur 5 tahun,
kamu sudah kupesan. Kau adalah milikku sendiri. Nafas hangatnya menyembur ke telingaku, terasa geli. Kesemutan terus menjalar ke hatiku. Aku belum sadar dari pernyataan mendominasinya ini. Sebuah ciuman lembut, dengan aroma es krim stroberi. Mendarat ringan di bibirku, seperti capung menyentuh air, singkat dan cepat. Setelah menciumku, dia berbalik dengan wajah memerah dan berlari. Pada saat itu, akhirnya mekar bunga terindah dan termanis di dunia. Universitas kita. Mendaftar di kota yang sama. Aku memilih ilmu komputer karena aku suka pemrograman. Juga karena jurusan ini mudah mendapatkan pekerjaan di masa depan, dan bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Bai Ningbing memilih desain yang selalu dia sukai. Pada hari menerima surat penerimaan, kedua keluarga berkumpul dan menyiapkan banyak hidangan di rumahku. Untuk merayakannya dengan baik, di meja makan, ayahku dan ayah Bai Ningbing minum sampai wajah mereka memerah, merangkul bahu satu sama lain, dan saling memanggil saudara. Lau Bai, aku beritahu padamu, investasi tersukses dalam hidupku adalah putraku. Ayahku menepuk dadanya dengan bangga. Paman Bai juga tertawa terbahak-bahak. Lau Fang, aku suka mendengar kata-katamu ini. Mulai sekarang kita adalah besan. Ayo bersulang. Ibuku dan Bibi Bai duduk bersama. Memegang tangan Bai Ningbing, melihat ke kiri dan ke kanan, semakin dilihat semakin puas. Ningbing, setelah masuk universitas nanti, Fang Yuan kami adalah milikmu. Kamu harus membantu Bibi menjaganya dengan baik. Bai Ningbing mengangguk patuh dengan wajah memerah. Baik Bibi, aku akan. Aku duduk di sampingnya. Memberinya udang dan meletakkannya di mangkuknya. Dia tersenyum manis padaku. Mengambilnya dan memakannya dengan alami. Semuanya begitu lancar dan masuk akal, begitu hangat dan indah. Saat kuliah dimulai, kami bersama-sama naik kereta cepat menuju kota baru. Aku membawa 2 koper besar, satu milikku dan satu miliknya. Sementara dia membawa tas kecil di punggungnya, menggandeng lenganku, seperti burung kecil yang bahagia. Berkicau tanpa henti. Setibanya di sekolah, kami menata asrama. Kami memulai hidup baru, meskipun tidak di fakultas yang sama, tapi kami makan bersama setiap hari. Belajar bersama, menjelajahi setiap sudut kota itu bersama. Aku masih menjadi koki pribadinya, karena dia tidak terbiasa dengan makanan kantin. Aku secara khusus di dekat sekolah. Menyewa apartemen kecil dengan dapur, setiap hari membuat masakan yang berbeda untuknya, dia juga masih menjadi cengeng kecilku. Menangis saat menemui kendala dalam tugas desain, menangis karena sedikit perselisihan dengan teman sekelas, bahkan menonton film dengan akhir tragis. Juga akan menangis terseduh-seduh, dan aku, selamanya menjadi pelabuhan terkuatnya. Setiap kali dia menangis, aku memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Setelah dia selesai menangis, aku akan menceritakan lelucon atau membuat makanan enak. Semua kesedihan akan hilang, tentu saja. Di universitas, tidak sedikit pria hebat yang mengejarnya, tapi Bai Ningbing setiap kali langsung menggandeng lenganku, lalu menghadap orang-orang itu. Mengumumkan dengan nada bangga, "Maaf, aku punya pacar." Dia sangat tampan dan masakannya sangat enak, setiap kali saat itu. Aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia ini, waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa sudah tahun keempat, kami mulai merencanakan masa depan kami, karena kemampuan profesionalku yang menonjol. Aku sudah direkrut oleh perusahaan internet terkemuka, Bai Ningbing juga, berkat bakat desainnya yang luar biasa, mendapatkan beberapa perusahaan desain terkenal. Pada hari upacara kelulusan, cuacanya sangat bagus, kami mengenakan toga. Mengambil banyak foto di halaman sekolah, setelah upacara selesai, aku menarik tangannya. Pergi ke tepi danau buatan sekolah, aku mengeluarkan kotak beludru yang sudah lama aku siapkan dari saku. Di bawah sisa cahaya matahari sore, aku berlutut dengan satu lutut dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin yang kubeli dengan gaji magang pertamaku, modelnya sangat sederhana. Tapi berlian kecil di atasnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Bai Ningbing. Aku menatapnya, jantungku berdebar lebih cepat daripada saat ujian masuk perguruan tinggi 4 tahun lalu. 13 tahun yang lalu, ayahku menyuruhku untuk membesarkanmu sebagai calon istri sejak kecil. 13 tahun kemudian, di akhir ujian masuk perguruan tinggi, kau memilih untuk pulang bersamaku. 4 tahun lagi berlalu, sekarang aku ingin bertanya padamu, saudari Bai Ningbing. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Matanya langsung berkaca-kaca. Tapi kali ini, dia tidak menangis. Dia tersenyum. Dengan kuat dia mengangguk, mengulurkan tangannya padaku. Aku bersedia. Fang Yuan, aku bersedia. Dengan penuh semangat aku memasangkan cincin itu di jari manisnya, lalu berdiri dan memeluknya erat. Kesunyian seumur hidup yang kutulis dengan penuh kasih sayang selama 17 tahun, semuanya terbayar lunas.